Video kali ini saya akan membahas materi elastisitas yang dimana materi ini biasanya dijadikan pengantar untuk mempelajari materi GHS atau gerak harmonik sederhana. Untuk itu mari kita simak bersama. Elastisitas. Pernah nggak kamu lihat sebuah benda ketika dia diberikan gaya seperti ini, maka yang terjadi benda tersebut akan memendek, dan ketika dia ditarik bendanya memanjang. Nah, seperti itu. Apakah semua benda sama mengalami hal demikian? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, benda-benda yang seperti ini adalah pegas ya, memiliki sifat yang disebut elastisitas, yaitu ketika gaya luar dihilangkan pada benda, maka benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula. Nah, karena benda tersebut ini tidak sama dengan benda yang lain, maka benda yang elastis memiliki besaran-besaran yang tidak dimiliki oleh benda-benda yang tidak elastis, yaitu tegangan, renggangan, dan modulus Young. Di mana tegangan adalah pembagian antara gaya yang diberikan terhadap luasan. Saya kasih satu example, misalnya seperti ini. Anggaplah ini benda yang, katakanlah benda yang elastis itu kan ada karet juga ya, tidak termasuk pegas juga ada karet ya. Ini misalnya karetnya ditarik ya. Nah, ditarik diberikan gaya. Ini diberikan gaya ke sana. Nah, ditarik juga ke sana. Nah, luasan pada karet itu akan merasakan gaya per tiap luasannya. Itulah yang disebut dengan tegangan. Nah, ketika dia ditarik atau karet ini ditarik, maka akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula ketika dibagi itulah disebut dengan renggangan. Selanjutnya nilai modulus Young atau disimbolkan sebagai, kadang-kadang juga kita bisa menemukan namanya modulus elastisitas yang simbolnya E, kadang juga kita bisa menemukannya dalam bentuk modulus geser, simbolnya G. Secara matematis sama ya, yaitu pembagian antara nilai tegangan dibagi dengan nilai renggangan, sehingga persamaan matematisnya hasil akhirnya itu F dikali L dibagi luasan dikali panjang, pertambahan panjang. Kemudian nilai gaya yang direpresentasikan dalam bentuk grafik, hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Jika dilihat di sumbu Y nilai gaya, dan di sumbu X ada nilai pertambahan panjang. Dari sini kita melihat grafiknya, representasi nilainya ada titik yang menggambarkan deformasi plastis, daerah deformasi plastis, dan ada juga deformasi plastis ya. Dari titik 0 ke A atau titik 0 ke B, bayangkan ya, kalau kita ambil satu example sebuah benda yang kita temukan sehari-hari, pegas itu, misalnya dalam sebuah per pulpen, kalau kita main-mainkan ya, kita tarik ya, kita pendekkan, kita tarik, berikan gaya dia memendek atau tarik. Nah, itu kan masih bisa elastis. Nah, di situ ada batas-batas gaya yang harus kita berikan. Itulah dia disebut batas elastis atau batas hukum Hooke, di mana ada kondisi pegas. Itu kalau kita memberikan gaya, dia masih bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, kemudian dari B sampai ke atas itu, saya jelaskan dulu dari titik B ke C, dimana kalau kita bayangkan ya, sebuah pegas atau per yang kita mainkan itu, kita berikan gaya melebihi kapasitas dia untuk merenggang. Maka apa yang terjadi? Dia akan memasuki titik tekuknya, yang dimana dia tuh kaku, tidak bisa kembali lagi ke bentuk semulanya. Artinya tidak elastis lagi. Selanjutnya, ketika kita memberikan gaya lagi, misalnya dia sudah kaku, kita tambahkan gaya lagi, maka apa yang terjadi? Dia akan memasuki daerah titik patahnya. Di sini dia bisa patah. Nah, itu dia ya, masuk grafiknya, maksud dari grafiknya. Selanjutnya ini ada beberapa data terkait dengan nilai modulus Young berbagai zat. Ini bisa dicatat ya. Nah, selanjutnya kalian bisa bayangkan ya, sebuah pegas diberikan sebuah massa. Kalau satu massa
ya pertambahan panjangnya misalnya X. Kita misalkan X, kalau dia 2 diberikan, maka pertambahan panjangnya 2X. Berarti pertambahan panjang pegas bergantung pada gaya yang diberikan. Kalau dari gambar ini ya gaya berat ya. Artinya gaya yang diberikan berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Yang dimana ini menjadi rumusan hukum Hooke, yaitu F sama dengan minus K dikali delta L, di mana K adalah konstanta pegas. Karena kan pegas itu kan berbeda-beda ya, ada yang mudah merenggang, ada yang memang sulit. Nah itu dia misalnya khusus untuk gaya-gaya yang tingkatannya tinggi. Nah itu kan bergantung pada konstanta pegas dari gas tersebut, dari pegas tersebut. Nah ini dia hukum. Maksud dari minusnya adalah misalnya nih kita buat dia naik turun, ya. Atau misalnya setelah dia digantungkan massa, kita tarik ke bawah sehingga dia mengalami pergerakan naik turun. Nah, ketika gaya yang diberikan itu ke bawah, maka kecenderungan dia untuk kembali ke atas atau memendek, itulah yang disebut gaya pemulih. Gaya yang berlawanan arah dengan gaya tarikan yang diberikan. Itu. Nah, kalau misalnya kita melihat hubungan antara modulus yang dengan konstanta pegas dalam persamaan, kita ambil persamaan modulus elastisitas saja ya, yang F sama dengan A dibagi delta L per L, sehingga F dikali L dibagi A kali delta L. Nah, dari F kita masukkan persamaan ini ke sini sehingga menjadi F sama dengan E per A bagi L. L mula-mula ya. Nah, dari sini apa yang kita bisa peroleh? E dibagi A dibagi L, yaitu nilai dari nilai K. Nah, hukum Hooke juga memiliki grafik. Hubungan antara F dengan delta X tentu saja ya berbanding lurus, karena dari persamaan juga kita bisa melihat ya berbanding lurus. Ini hanya representasi dari grafik. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian pada pegas dan energi potensial pegas. Pertama itu ada rangkaian seri. Walaupun di listrik sering kita dengarkan rangkaian seri, di pegas juga ada. Ketika susunannya itu seluruh seperti ini, maka cara memperoleh ini ya, K1 dan K2 yang sederhananya menjadi K total atau disebut dengan K seri, 1/Ks sama dengan 1/K ditambah 1/K2, 1/K1 tambah 1/K2. Kalau misalnya dalam soal menanyakan pertambahan panjang, maka kita pakainya ini dari persamaan hukum Hooke ya. Kita pakainya K seri yang total. Selanjutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu susunannya dia sejajar ya. Nah, cara menyederhanakan paralel berbeda dengan seri. Kita tinggal menjumlahkannya saja. Kalau mencari delta N-nya sama juga, F dikali F dibagi Kp. Selanjutnya energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda yang memiliki potensial atau benda elastis yang mempunyai potensi, dirumuskan sebagai 1/2 konstanta gaya pegas dikali pertambahan panjang dipangkat 2-kan. Dengan F adalah gaya dalam Newton, delta L pertambahan panjang, Ks adalah konstanta pegas seri yang satuannya Newton per meter, Kp konstanta pegas paralel, dan EP adalah energi potensial pegas. Nah, sekian. Itu tadi materi tentang elastisitas. Jika kalian punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, dan nantikan video kami selanjutnya, yaitu gerak harmonik sederhana.